Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rayuwaidin di 78 Channel. Untuk rekan-rekan pegawai, khususnya ini yang ASN atau siapapun yang kebetulan memang mengerjakan atau yang ditugaskan untuk melakukan proses updating data ASN di MySAPKBKN. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang proses atau tahapan untuk melakukan pemutakhiran data mandiri di MySAPKBKN. Jadi untuk rekan-rekan silahkan login kan. Jadi seperti yang ada di edaran sebelumnya bahwa untuk aktivasi akun itu paling lambat tanggal 31 ya. Ketika kita melakukan proses login, di sini ada keterangan ya. Jadi ada keterangan proses pemutakhiran data mandiri. Nah, ini setiap instansi ini berbeda-beda. Jadi silahkan rekan-rekan tinggal dilihat jadwal atau periode rekan-rekan untuk melakukan proses pemutakhiran data mandirinya itu di tanggal berapa. Atau mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, ini kebetulan saya di Kementerian Agama. Jadi ini sudah bisa melakukan proses updating karena di sini di periodenya itu dari 15 Juli sampai 14 Oktober. Langkah apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Silahkan dicek data-data yang harus diperbaiki ya, yang harus diperbaiki. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, silahkan untuk melakukan proses ubah profil. Silahkan lakukan proses ubah profil. Jadi di sini misalnya jika rekan-rekan atau di dashboard rekan-rekan itu profilnya belum memiliki foto, silahkan untuk dimasukkan foto ya. Jadi ini ukuran maksimumnya itu 500 KB. Jadi silahkan dalam bentuk JPG, JPEG atau PNG ya. Jadi silahkan tinggal diklik di sini, nanti tinggal dipilih filenya disimpan di mana. Oke, nah berikutnya di sini ada update kontak pribadi. Jadi rekan-rekan mungkin yang masih kosong di sini silahkan diupdatekan. Jadi setiap rekan-rekan melakukan proses editing, jadi di bawahnya ini ada tombol simpan, silahkan diklik simpan. Oke, kemudian ke bawahnya ini ada data pendukung. Nah ini juga sama, jadi masih kosong ya. Silahkan diinputkan. Jadi silahkan rekan-rekan juga sama. Silahkan diinputkan untuk data-data yang memang masih belum sesuai atau yang harus diperbaiki. Oke, nah yang berikutnya kita memulai ke pemutakhiran data mandiri. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan. Jadi sebelum memulai proses pemutakhiran data mandiri ini, pastikan bahwa unit verifikasi ini di sini sudah muncul ya. Jadi unit verifikasinya itu sudah muncul. Jadi nah, di sini unit verifikasinya itu silahkan dipilih sesuai dengan instansi. Silahkan dicari saja, dicari, kemudian klik simpan. Jadi rekan-rekan ini adalah tahapan awal yang harus dilakukan sebelum memulai proses pemutakhiran. Di sini ada keterangan Yunor verifikator berhasil. Jadi silahkan tinggal diklik OK. Nah, berikutnya di sini ada 12 riwayat yang harus rekan-rekan lakukan proses updating. Nah, sebagai contoh, saya sudah melakukan proses ubah profil. Jadi mulai dari riwayat yang pertama, ini riwayat ubah profil, sampai ke riwayat CLTN di sini. Jadi CLTN itu cuti di luar tanggungan negara ya, kalau tidak salah. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, silakan diklik di sini. Misalnya, nah, tadi yang pertama ya, ubah profil. Silakan jika dirasa memang masih perlu perbaikan, silakan diperbaiki, kemudian diklik simpan. Oke, nah yang berikutnya ini adalah ada riwayat pangkat. Nah, ini juga saya baru memasukkan barusan. Jika belum, ini tulisannya di sini ada menu tambah ya. Jadi silahkan ditambahkan. Kemudian ya, yang berikutnya ini adalah riwayat pendidikan. Jadi kita akan coba untuk memasukkan salah satu ya. Kita akan mencoba memasukkan salah satu. Ini yang sudah ada di sistem itu adalah ijazah S1. Jadi kita akan memasukkan mulai dari jenjang sekolah dasar. Oke, gelar depan di sini strip saja, strip. Nah, ini pendidikan pertama, tinggal diklik. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk file dokumen SK pencantuman gelar, ini jika ada ya, opsional di sini. Jadi silakan jika ada dicantumkan. Jika tidak ada, karena ini adalah SD ya, jadi pasti ini tidak ada. Nah, silakan diupload file ijazahnya. Oke, nah satu hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan adalah jadi semua file yang diupload ini tidak boleh melebihi dari ukuran maksimum 1 MB ya.
Oke, nah ini berhasil. Kemudian transkrip, karena memang ijazah SD itu menyatu ya nilainya. Jadi kita akan masukkan. Kita sudah upload untuk transkrip nilai, jadi silakan tinggal diklik lanjutkan. Nah, di sini jika ada yang merasa ingin dirubah, di sini ada keterangan ya, ubah di kanan. Jadi pastikan dulu bahwa memang data-datanya sudah sesuai. Jika ada kesalahan tinggal diklik ubah di sini. Nah, misalnya untuk ijazah salah upload, jadi silakan bisa diperbaiki untuk uploadkan kembali. Jadi saya akan coba uploadkan kembali ini ijazah, kemudian transkrip nilainya. Oke, jika dirasa sudah, silakan tinggal klik lanjutkan, periksa kembali. Nah, ini di bawah ada kolom centang. Saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar. Oke, jika sudah dirasa sesuai, tinggal diklik, kemudian klik kirim. Nah, di sini ada pilihan, jadi tambah pendidikan, ada pop-up tambah pendidikan berhasil ya. Jadi silakan mau dilihat history atau mau kembali ke daftar riwayat, silakan. Kita akan kembali ke daftar riwayat. Nah, jika rekan-rekan sudah melakukan proses update, ini warnanya ini akan berubah ya, jadi berwarna hijau. Ini warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, langkah berikutnya silakan selesaikan semua proses ini sehingga nantinya menjadi berwarna hijau. Nah, cirinya jika rekan-rekan sudah melakukan prosesnya, ini nanti akan warnanya ini akan berubah dari merah menjadi hijau. Nah, ambil contoh misalnya ada data atau riwayat yang memang tidak kita miliki. Misalnya riwayat cuti di luar tanggungan negara. Nah, jika tidak memiliki, silakan rekan-rekan tinggal diklik data riwayat CLTN sudah sesuai. Ya, jadi tinggal diklik ini saja, nanti akan otomatis warnanya itu berubah menjadi hijau ya. Kita akan contohkan. Nah, ini menjadi hijau. Kemudian misalnya riwayat penghargaan juga kita tidak memiliki, kita tinggal klik saja di sini. Jadi sehingga nanti datanya atau riwayatnya ini berubah menjadi warna hijau. Nah, jika memang ada, misalnya ada riwayat diklat, kursus, silahkan dimasukkan. Nah, riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga juga sama, ini masukkan mulai dari nick, nama. Nah, jadi karena ini tidak memungkinkan saya lakukan prosesnya semua, jadi silahkan rekan-rekan jadi disesuaikan saja ya. Jadi ini yang harus disiapkan itu adalah kartu keluarga, kemudian KTP. Nah, kemudian yang berikutnya riwayat jabatan. Nah, ini riwayat jabatan juga sama. Jika memiliki jabatan tambahan misalnya di luar jabatan yang sudah ada, misalnya kalau mau dirubah di sini ada tombol titik 3 di sini ya, tinggal diklik kemudian ubah data. Nah, kemudian untuk peninjauan masa kerja ini juga sama. Jika tidak memiliki, tinggal diklik data riwayat PMK sudah sesuai. Jadi nanti akan otomatis berwarna hijau. Nah, jika memiliki, tinggal diklik tambah di sini, masukkan instansinya, silahkan diisi sesuai. Nah, ini nomor pertek BKN. Nah, ini jika memiliki ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini data riwayat CPNS atau PNS. Nah, ini juga sama ya. Jadi jika ada kesalahan tinggal diklik di sini ubah. Kemudian berikutnya riwayat diklat. Nah, di sini ada tambah baru ya. Jadi tambah baru silahkan masukkan riwayat diklatnya. Oke, di sini jenis diklat misalnya diklat struktural, fungsional, teknis atau workshop silahkan. Kemudian nama diklat, institusi penyelenggaranya, nomor sertifikatnya, tahun diklat, dan tentunya siapkan data pendukung. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa data pendukung atau untuk upload filenya itu tidak boleh melebihi 1 mega ya. Jadi langkah yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan itu adalah persiapkan untuk file-file dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF kecuali foto, kalau foto itu JPG atau PNG. Nah, untuk data-data pendukung lainnya silahkan untuk disiapkan dalam bentuk PDF. Kemudian jangan lupa dilihat untuk ukurannya ya. Jadi ukuran filenya itu tidak boleh melebihi 1 mega. Nah, jika ukuran filenya masih lebih dari 1 mega, silahkan dikonversi terlebih dahulu atau diperkecil ya ukurannya menjadi maksimum itu 1 mega. Oke, kemudian riwayat keluarga tadi sudah ya. Kemudian riwayat SKP ini. Nah, tinggal ditambahkan misalnya SKP tahunnya tahun 2019 misalnya, jabatannya fungsional umum misalnya, nilai SKP. Nah, oke. Nah, jadi UNOR itu adalah unit organisasi ya. Jadi silakan nanti diisikan atau jika memang kurang begitu mengerti silakan tanyakan langsung ke pimpinan. Nah, kemudian di sini ada data atasan penilai. Jadi silakan masukkan ini sesuai dengan yang ada di SKP ya.
Jadi tinggal dilanjutkan. Nah, di sini silahkan rekan-rekan uploadkan file dokumentasi untuk realisasi SKP ya. Pastikan juga ini file ini tidak melebihi dari 1 mega. Jadi silahkan tinggal di klik. Nah, nanti akan berhasil. Nah, baru tinggal diklik lanjutkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, rekan-rekan silahkan untuk memasukkan, nah ini riwayat, tadi riwayat SKP sudah, kemudian riwayat penghargaan ini jika tidak ada, saya sudah memilih tidak ada ya, tadi sudah. Oke, nah kemudian ini untuk riwayat organisasi, nah jika ada tinggal ditambahkan di sini, masukkan organisasi, jabatannya, nomor agontanya, tanggal bergabung, dan tanggal selesainya. Oke, berikutnya itu adalah riwayat cuti di luar tanggungan negara ya. Nah, ini jika ada, karena saya tadi sudah memilih tidak memiliki, jadi di sini riwayatnya kosong. Oke, nah ini nanti akan otomatis ya jika kita sudah melakukan prosesnya, pemutakhiran ini sudah sesuai, sudah semua berwarna hijau, berarti kita sudah selesai. Nah, nanti di sini akan muncul ya kompetensi dan performanya ini di sini. Oke, nah kemudian satu hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan, jadi My SAPK BKN ini menurut informasi bahwa ini akan berkelanjutan. Jadi nanti setiap tahunnya ini akan dibuka dan tentunya nanti rekan-rekan tinggal melakukan update untuk proses penambahan ya. Jadi untuk proses awal ini silahkan dicek lagi data-data yang memang masih kosong atau yang masih harus diperbaiki. Nah, untuk kedepannya nanti tinggal memasukkan data-data baru ya, yang misalnya ini sekarang data yang 2021, kemudian nanti jika ada tambahan misalnya SKP atau riwayat jabatan, riwayat penghargaan yang baru misalnya, atau riwayat organisasi atau cuti dan lain sebagainya yang ada di 12 riwayat ini, nah itu tinggal menambahkan saja nanti ke depannya. Oke, nah satu hal lagi, jadi di sini ini di riwayat, ini ada pilihan kategori dan histori pengajuan yang sudah kita ajukan. Tadi saya sudah melakukan ajuan untuk riwayat pendidikan, kemudian dan perubahan riwayat golongan ini. Oke, rekan-rekan, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.